Pagi Kak. Duh, Kak. ini tuh kenapa sih teman-temanku tuh nggak ada yang up di Instagramnya? Padahal kan aku pengen tahu kesehariannya mereka ngapain aja. Pagi Kak. Kak. Mas, maaf ya, udah dari tadi ya? Iya Kak. Sorry nggak kedengeran, soalnya lagi kesel. Kesel kenapa tuh Mbak? Ini loh, teman-teman saya tuh Instagramnya tuh pada kosongan, mana profilnya ikut gak ada lagi. Oh hal gitu tuh biasa Mbak. Teman-teman saya juga gitu. Biasanya Instagramnya kosongan. Tapi kan kayak gitu kan penting mas, buat personal brandingnya. Personal branding. Apa itu Mbak? Masnya nggak tahu personal branding? Nggak tahu. Masnya nggak tahu, dan pemirsa di rumah juga mau tahu. Nah, kalau kayak gitu langsung aja kita bahas di Teens Talk. Ngobrol seru, insight baru buat kamu. Selamat pagi pemirsa yang ada di studio dan di rumah. Semoga kalian pada sehat selalu ya. Betul tuh. BTW, tadi kan kita udah ngobrolin dikit nih tentang postingan, profil, dan iya story benar. Instagram yang kosongan. Iya. Dan tadi kita udah nyinggung dikit nih tentang personal branding. Nah, aku jadi penasaran, personal branding tuh apa sih? Oh iya nih, menurut dari sumber yang aku baca, personal branding adalah persepsi masyarakat kepada diri seseorang yang dianggap sebagai merek atau brand oleh target market. Oh gitu. Terus gimana caranya biar kita bisa punya personal branding? Sebenarnya tuh caranya tuh banyak, cuman aku tuh bingung jelasinnya. Gimana kalau kita langsung panggil aja sama ahlinya? Oh, emang ada? Ada dong. Ada, dia itu influencer yang punya banyak followers di Instagramnya. Oh gitu. Dan pastinya dia juga udah punya banget pengalaman dan banyak banget personal brandingnya. Boleh tuh, langsung aja kita panggil aja ya. Iya, ini dia Kak Agnes Puspita Sari. Hai, Kak. hai, halo. Kak. Halo. Halo, Kak. Oke, gimana nih Kak perjalanannya ke sini? Agak macet ya, Hujan. Terus ke sini tadi berarti pesen go-kart atau Betul, apa? go-kart. Iya. BTW Kak, mau pesen minum dulu Kak? Boleh. Kakaknya mau pesen apa nih? Ada apa aja tuh? Kopi gula aren tadi. Oh yaudah boleh kopi gula aren aja. Iya. Kamu tadi belum pesen? Aku milkshake strawberry aja. Oh Iya, boleh. milkshake Tunggu bentar ya Kak. strawberry. Iya. Tadi jalan ke sini berarti agak lama. Lama banget karena harusnya tuh bisa 25 menit jadi 35 menit. Ya Emang macet hujan. oh hujan. Mobil keluar kan. Oh iya, benar. Berarti rumahnya Kak Agnes jauh nih berarti? Oke lumayan lah. Oh. Daerah Kejaya. Oh, jauh ya, lumayan ya. Lumayan. Misi Kak, kopinya. Iya. Aduh maaf Kak, lama Kak. Ini buat Kak Agnes. Kok minumnya 3, Mas? Ya buat aku juga dong, kau juga mau ngobrol. Masa? Oh, Iya. mau join Oke. dong. Iya. Ini aku juga mau join ngobrol nih. Udah dari tadi po. Ya, lumayan sih, Kak. Sorry ya nunggu lama. Kesibukannya Kak Agnes akhir-akhir ini gimana nih? Kesibukan aku akhir-akhir ini Iya. ya cuman syuting-syuting aja. Terus bikin Syuting konten. tuh cuman ya? Iya. Kan nggak sesibuk orang-orang kantoran kan. Gitu. Oke. Kan kerjanya serasa main. Oh iya benar ya. Kalau konten kan santai, Iya, cenderung betul. santai. Betul. Oke Kak, tadi kan aku sama Tifa udah ngobrol-ngobrol dikit nih Kak tentang personal branding. Nah, menurut Kakak nih, personal branding tuh apa sih Kak? Personal branding ya, menurut aku dia itu ngebangun citra diri yang kayak ya menunjukkan aja potensi yang dimiliki baik itu di sosial media maupun di kehidupan nyata. Tuh, ya kita tuh kayak misalkan punya ciri khas apa sih? Misalkan bisnis woman, businessman, atau kita tuh suka bikin pernak-pernik Oh, atau entertain, kayak gitu-gitu. Oh berarti ciri khas itu yang disebut Iya, personal ciri khas branding. Oke, ngomong-ngomong tentang personal branding nih Kak. Personal branding itu menurut Kak Agnes ini penting nggak sih buat remaja? Oh penting banget, karena personal branding itu tuh bisa buka peluang untuk ke depan loh, peluang Oh. kerja. Gitu. oh gitu. Jadi penting banget emang. Berarti Kak Agnes ini yang kesibukannya tadi yang bikin konten itu juga lewat personal branding ini? Iya aku lagi bener-bener, aku sekarang tuh masih ngebangun personal branding karena terinspirasi dari teman aku. Oh, gitu. Iya. Tapi personal branding aku tuh dulu udah jalan di aplikasi TikTok. Oh di TikTok Oh, dulu. Iya di TikTok dulu sebelum di Instagram malahan. Oh gitu. Dan aku di Instagram tuh sebenarnya ya kayak teman-teman yang lain mungkin ada yang malas buat Iya. upload atau ada yang malu insecure buat upload. Aku dulu sempat ngalamin itu, tapi sekarang udah deh bodo amat orang mau ngomong apa, tapi harus peduli sama diri sendiri. Oke, benar sih. Iya benar sih. Bener sih. Berarti itu tadi itu awal mula Kakak buat personal branding gitu. Di TikTok. Lewat dari TikTok. Awalnya di TikTok, baru di Instagram. Terus itu TikToknya followersnya juga. banyak di mana itu? Banyak di TikTok sih sebenarnya. Banyak di TikTok. Iya, Oke.
Terus nih Kak, banyak kan sekarang itu Gen Z yang akunnya tuh kosong atau zero grid. Nah, tanggapannya Kak Agnes tentang Instagram yang kosong itu gimana? Ya nggak Instagram doang sih, TikTok juga. Tanggapan aku tentang Instagram remaja ya, terutama yang zero itu, ya menurut aku tuh karena mereka mungkin masih malu ya, dan masih bingung apa sih yang mau aku upload, masih harus dengerin orang dulu atau masih orang tua. Banyak temanku juga beberapa itu Instagramnya kosong karena apa? Karena mereka itu, aku kalau ngupload gimana ya? Aku harus ngupload apa ya? Oh Nanti gitu, kalau aku bingung. ngomongin orang tuh gimana? Jadinya jatuhnya tuh mereka bakalnya tuh bingung. Oke. Tapi aku kurang setuju sih, karena ada juga yang di seumuran aku itu mereka cewek-cewek kosong itu agar menjadi cewek-cewek misterius. Padahal enggak. Tidak, oke, tidak. Karena orang jadi nggak tahu kita kan. Iya benar sih, jadi kayak ini siapa gitu. Iya. Harus memulai perkenalan baru lagi. Betul. Sekarang nih Kak, banyak banget Gen Z yang beralih ke second account. Nah, menurut Kak Agnes sendiri second account tuh perlu nggak sih? Karena aku pengguna second account, jadi perlu menurut aku. Karena misalkan nih di first akun itu untuk membangun personal branding tadi. Untuk di second itu kan otomatis banyak ya, karena di first akunku tuh kan banyak orang yang bahkan aku nggak tahu, bahkan nggak deket juga, dan kita kadang punya privacy sendiri untuk yang kayak aku lagi liburan ke sini nih, tapi aku nggak mau disamperin orang nggak dikenal karena pernah kejadian di aku. Aku lagi kejadian juga. Iya, aku lagi di Banyuwangi, aku tuh upload story, kayak story lagi kumpul sama keluarga aja sampai bener-bener disamperin. Sebegitunya. Iya, disamperin ke tempat yang aku lagi makan sama keluarga aku. Oh gitu. Berarti second account ini kalau menurut Kak Agnes itu untuk privasinya. Iya, oke. Boleh sambil minum nggak? Minumnya di. Enggak, salah dong. Tapi ini Kak ya, kan berarti kan second account tuh perlu ya Kak? Perlu. Jadi tuh, ya tadi aku bilang setiap orang tuh kan punya privacy. Nah, kalau memang kita lagi main pun nggak apa-apa disamperin orang random. Tapi kalau lagi sama keluarga kan kita kadang pengennya quality time. Iya benar, quality time buat keluarga. Nah, jadi ya udah di second account tuh digunakan untuk ya hal-hal random aja pengen kita Close friend. upload. Betul. Close friend-nya. Close friend. Tapi Kak, biasanya tuh banyak ya Kak yang misalnya mereka punya first account, terus mereka buat second account. Nah, mereka tuh biarin first account-nya mereka tuh kosong. Mereka tuh sering uploadnya di second account karena mereka tuh takut flexing tuh loh Kak. Dikira flexing. Dikira flexing. Nah, menurut Kakak nih, cara bedain flexing sama personal branding itu gimana Kak? Cara bedainnya tuh gampang banget ya. Tapi namanya orang iri tuh pasti ngomongnya tetap flexing. Nah, jadi ya itu kita tuh nggak perlu dengerin omongan orang banget. Iya. Yang pertama. Yang kedua, ya bedainnya tuh gampang. Orang personal branding ya hal-hal positif. Orang flexing yang memang tujuannya untuk memamerkan kekayaan, memamerkan keahlian yang dengan caption ya. Banyak kok selebgram tuh yang flexing kayak ada waktu itu yang udah ketangkep masuk penjara juga, yang dia selalu flexing tuh kayak gitu dengan mobil mewahnya. Iya. Dan bahkan sedihnya tuh sekarang adalah ada orang berbagi di konten kan itu sebenarnya niat mereka adalah untuk supaya orang-orang lain tuh tahu dan dapat berbagi ngajak juga ya, ngajak juga. Tapi itu dibilang flexing. Sedangkan nanti kalau misalkan nggak bikin konten kayak gitu, kamu nggak pernah berbagi. Jadi sebenarnya serba salah juga. juga. Terus kalau misalnya caranya Kak Agnes sendiri, kira-kira Kak Agnes ini pernah nggak dikira flexing, terus habis itu dihujat sama netizen, dan caranya Kak Agnes untuk mengatasi hujatan-hujatan itu tuh gimana? Aku pernah, jujur pernah. Dihujat kayak gitu pernah? Pernah. Aku tuh apa ya waktu itu ya? Sebenarnya itu tuh konten TikTok, karena TikTok aku kan konten drama yang memang settingannya itu aku orang kaya, orang yang jadi seorang nona muda lah namanya. Tapi akunnya tuh nona muda 50-50 kan. Ya pasti dia orang yang kaya, pengusaha dan lain-lain. Itu dibully, dibilangnya tuh kontennya tuh isinya flexing. Dihujat netizen. Tapi yang paling parah kalau itu tuh nggak seberapa lah. Aku tuh pernah tuh jalan ke mall. Akunku sebelumnya itu emang nge-brandingnya, aku di-branding sebagai orang yang julid, yang jahat, yang pokoknya yang galak lah. Nah, aku pernah ketemu, aku sama temanku yang aku bully biasa di konten itu jalan ke mall berdua. Ketemu sama ibu-ibu yang emang tahu kita, emang ngefans sama temanku ini. Aku dijambak. Dijambak. Ih, aku bilangnya, ini ngapain kamu Mbak? So baik sama
ini orang. Oh. Padahal akun itu settingan. Settingan. Karena kan drama kan. Iya, benar-benar. Dijamak. Dan untuk menghadapinnya ya kalau misalkan kayak ibu-ibu tadi aku ngerasa bersyukur acting aku masuk nih ke mereka. Oh iya benar banget. Iya Gitu. benar. Terus kalau yang misalkan hujatan-hujatan yang di Instagram, di TikTok itu tuh ada banyak juga. Misalkan aku pun pernah lagi cover lagu dan memang orang itu tuh kayak temenku yang nggak suka aku. Oh iya, oke. Paham. Teman-teman. Ya. Temennya. Temen. Aku punya temen. Iya, iya. Itu tuh temennya temenku. Iya. Hmm. Itu tuh ngehujat gitu. Ditanggepinnya kita bercanda aja. Oh, iya. Oh, berarti jangan terlalu peduli sama omongan orang. Terus sama omongan orang, tapi kecuali si penghujat ini sudah hal-hal yang udah kayak apa ya istilahnya kekerasan, ngancam, atau bahkan kekerasan kan ada kekerasan seksual dan lain-lain kan. Iya. Nah itu kalau biasanya aku tangkepin kayak gitu. Oh. Dan pembulian yang udah parah banget. Biasanya aku juga ada temanku yang kena bully, aku bantu di situ. Tapi nggak dengan marah-marah, dengan santai. Oh Karena ya, kalau berarti harus api tetap ketemu santai. api, mereka kan udah api nih, kita tanggepin api, mereka seneng netizen tuh. Oh iya. Iya. Jadi bener harus Berasa ditanggepin. iya, kita permainkan aja tuh Bener banget. perasaan dia. Wah kenapa dia nggak kesel ya? Otomatis dia yang kesel sendiri kan, udahlah capek gue. Bener banget. Berarti kan ini Kak, kalau misalnya ya kan orang nih yang baru masuk ke sosial media. Nah itu gimana sih cara biar mereka bisa ngatasin dampak negatif yang kayak kakak tadi? Atasin dampak negatifnya tuh, sebenarnya dampak negatif tuh mau gimana pun bakal datang ya, hujatan netizen, terus viewers, itu kan termasuk dampak negatif juga. Kita image-nya, kita tuh udah nge-branding bagus banget, kita bikin satu kesalahan tuh netizen bakal ngecapnya tuh satu kesalahan itu loh. Iya benar. Yang di tagline-nya itu. Yang penting tuh kita benar harus hati-hati ketika kita bikin konten, kita bicara, kita ngetik. Iya. Itu tuh nggak untuk hanya influencer, tapi Iya. buat netizen juga. Netizen juga. Bagi semua yang di rumah, itu harus kayak gitu. Karena ya serem, zaman sekarang serem banget. Iya serem banget. Terus kalau misal caranya Kak Agnes sendiri untuk tetap konsisten dalam personal branding itu gimana? Yang pertama tadi yang aku tekanin ya, nggak usah peduli omongan orang. Kita harus niat. Sebenarnya kalau untuk konsisten tuh dari niat kita sendiri. Iya, niat. Dan pede dulu. Oh, pedenya. Pede dulu dan nggak usah mikir untuk aku harus mulai gimana ya gitu. Dan untuk mulai membangun personal branding ini ada satu temanku, dia itu beauty content creator. Aku cerita ini. Temanku tuh beauty content creator gitu. Awalnya itu dia nge-brandingnya adalah dengan menggunakan uangnya dia sendiri. Iya, beli dulu, beli barang-barangnya, beli makeup-makeupnya itu pakai uang sendiri. Beli skincare-nya, beli barang-barangnya, dan itu kan gak termasuk murah ya, tapi dia niat untuk membangun itu. Dan akhirnya sekarang tuh dia mendapatkan peluang besar, dipercaya brand-brand besar, entah jadi BA-nya, terus ya udah nanti dikirimin di endorse dan dapet gitu-gitu. Bener-bener. Mulainya tuh kayak gitu. Nah Kak, ini Kak pesan buat teman-teman yang di rumah yang mereka tuh lagi pengen buat personal branding nih Kak, pesannya dari Kakak. Tapi malu buat bangun personal branding itu. Pesan dari aku sih pede aja, karena ya kalian tuh punya ciri khas masing-masing tiap orang, kalian tuh punya keahlian masing-masing. Udah tampilin aja, nggak usah khawatir, asal itu masih positif, di-upload aja. Ya kan? Tadi yang penting positifnya itu. Yang penting tuh kalian menjadi positive vibes. Janganlah bikin masalah kayak si Agus ini. Astagfirullahaladzim. Jangan. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Seru banget nih pembahasan kita pada episode kali ini. Ya, seru banget nih Hatifah. Jadi kita tuh bisa tahu cara memanfaatkan media sosial dengan baik. Benar. Terima kasih Kak udah ada di sini. Iya. Terima kasih. Kopinya jangan lupa Kak. Iya, jangan lupa bayar juga Kak tadi di payment. Kan aku bayarin sekalian ya. Iya, makasih Kak. Terima kasih. Dadah. Iya Kak. Sosial media beberapa orang mungkin hanya menjadi tempat hiburan semata. Tetapi kita tidak tahu ternyata jika kita memanfaatkan media sosial dengan baik, itu akan menjadikan tempat di mana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang lain juga.
Maka dari itu, yuk bijak dalam memanfaatkan sosial media agar kita bisa jadi contoh buat adik-adik kita habis ini. Benar banget tuh. Oke. Dari aku Atifa, Dan aku Saka, pamit undur diri. dan tetap terus saksikan kita di Teen Teenstalk, ngobrol seru, insight baru buat kamu. Dadah.